dan aku telah memutuskan untuk menikahkan kakak laki-laki kalian. Benar ya, tolong carikan istri. Kisah 4 anak yang menelantarkan ayahnya. Pada suatu hari, hidup seorang laki-laki yang bekerja sebagai pedagang dan memiliki penghasilan yang cukup. Lelaki itu memiliki 4 orang anak dan mereka memiliki umur yang cukup untuk menikah. Ayah, ibu sudah lama tiada. Apakah kau tidak ingin menikah lagi sehingga aku bisa memiliki ibu lagi seperti orang lain? Apa? Ibu baru? Aku rasa tidak. Lagi pula belum genap setahun ibumu meninggal. Dan sebelum dia meninggal, aku telah berjanji padanya untuk tidak menikah lagi. Satu tahun kemudian. Aku rasa sekarang kalian merasa kesulitan hidup di rumah karena sudah tidak ada wanita lagi di rumah ini, bukan? Tidak ada yang memasak dan merawat kita semua. Dan aku telah memutuskan untuk menikahkan kakak laki-laki kalian, juga membagikan hartaku kepada kalian semua. Benar ya, tolong carikan istri untuk kakak agar bisa membantu pekerjaan rumah tangga. 1 tahun berlalu, kemudian sang ayah mencarikan istri untuk putra keduanya dan juga membagi harta untuknya. Kemudian, dia menikahkan putra ketiga, juga membagi hartanya lagi. Pada tahun keempat, dia menikahkan putra bungsunya dan membagikan hartanya kembali. Aku telah membagikan seluruh hartaku kepada anak-anak, kecuali rumah ini sebagai harta milikku yang terakhir untuk tempat tinggal. Sekarang aku tidak memiliki apa-apa lagi. Aku akan memutuskan untuk pensiun dan membiarkan anak-anak merawatku hingga aku tiada. Tapi yang dipikirkannya ternyata salah. Selama mereka tinggal bersama, keempat putranya saling mencintai satu sama lain. Dan tidak pernah ada perbedaan pendapat. Namun, setelah mereka masing-masing sudah beristri, perselisihan mulai datang dan mereka merasa tidak bisa hidup bahagia seperti dulu. Saat itulah mereka mulai berpisah dan membangun rumah sendiri. Sang ayah ditinggal sendirian. Beberapa saat setelah mereka pindah ke rumah barunya, setiap hari mereka masih menghidangkan makanan untuk ayahnya. Sampai istri-istri mereka pun melahirkan. Sang suami harus bekerja di desa lain dan sang istri harus menjaga rumah. Sejak saat itu, sang ayah pun jarang diperhatikan oleh anak dan menantunya. Hari ini aku sangat malas sekali melayani ayah mertua. Lagi pula ada anak-anaknya yang lain. Mungkin mereka sudah siapkan. Hari ini aku tidak akan pergi melayaninya. Alhasil para menantunya hanya menyajikan sedikit makanan untuk sang ayah karena mereka mengira saudara-saudara mereka juga sudah menyajikan makanan untuk ayahnya. Tetapi mereka semua memiliki pemikiran yang sama. Mungkin kakak laki-laki atau perempuan sudah menyajikan makanan untuk ayah mertua. Jadi aku tidak perlu melayaninya. Lagi pula persediaan nasi kami tinggal sedikit. Lambat laun, sang ayah semakin tidak pernah menerima makanan. Ketika sang suami pulang dari tempat kerja, mengetahui kejadian ini, mereka lekas memarahi istri-istrinya. Istriku, aku mendengar dari penduduk desa bahwa sudah beberapa hari ayah tidak menerima makanannya. Kenapa kau tidak merawatnya? Bukankah aku sudah meminta kau untuk merawatnya saat aku tidak ada di rumah? Aku tidak bisa merawatnya setiap hari, sedangkan di sini anak kita pun sedang sakit. Dan karena aku sibuk, apa salahnya jika satu hari aku tidak datang melayaninya? Para menantu membuat alasannya masing-masing, seperti anak mereka sakit, atau rumah mereka jauh, juga sibuk membantu tetangganya. Tetapi para suami selalu mengikuti keputusan istri-istrinya.
Adapun sang ayah yang sudah tidak memiliki pakaian dan makanan, dia hanya bisa mengemis di jalanan. Kondisi hidupnya sangat malang, sehingga dia harus menjual rumah satu-satunya dengan harga yang rendah dan menjadi seorang tunawisma. Tuan, Nona, apakah kalian memiliki sedikit makanan? Jika ada, bolehkah aku memintanya? Perutku sangat lapar. Tentu, Kek. Kau bisa mengambil sebagian makanan ini. Tapi di mana anak-anakmu, Kek? Mengapa mereka menelantarkanmu seperti ini? Anak-anakku sudah memiliki keluarga sendiri. Mereka sudah pindah dan tinggal di rumahnya masing-masing bersama istrinya. Mereka hanya sesekali mengunjungiku. Tetapi akhir-akhir ini aku tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka tidak datang menyajikan makanan untukku seperti sebelumnya. Saat itu datang seorang pemuda yang baik hati. Dia adalah seorang guru yang sangat berpengetahuan akan ilmu moral dan hukum. Dia tinggal di desa tersebut dan sedikit tahu tentang kakek tersebut. Melihat kondisi si kakek tua yang sangat menyedihkan, dia pun merasa empati. Kakek, bukankah sebelumnya kau memiliki kehidupan yang sangat cukup? Dan orang tuaku pun pernah meminta bantuan padamu. Tetapi kenapa kehidupanmu menjadi memprihatinkan seperti ini? Bukankah kau memiliki 4 anak laki-laki? Kenapa mereka tidak merawatmu? Dan apa kau sudah tidak memiliki apapun? Kenapa kau tak gunakan hartamu untuk membeli kebutuhanmu sehari-hari? Oh, anak muda, jujur saja, sebelumnya aku memang mempunyai harta yang cukup. Namun, aku sangat mencintai anak-anakku, sehingga aku membagikan semua hartaku pada mereka. Aku pikir mereka akan setia merawatku. Tetapi setelah mereka beristri dan mempunyai anak, mereka menelantarkanku. Dan sekarang aku juga sudah tidak memiliki apa-apa. Mereka juga selalu mengikuti setiap keputusan yang diambil istrinya. Saat ini, kondisiku semakin memburuk dan kesepian. Tiap malam aku hanya membasahi bantal dengan air mataku. Aku hanya makan sekali dalam sehari. Bahkan pernah melewatkan 1 hari tanpa makan. Karena aku sudah tua, aku pun tak bisa lagi bekerja. Lagi pula, kakiku sudah tidak bisa berjalan dengan baik. Seperti yang kau lihat, aku hanya menunggu ajalku tiba. Oh, aku sangat prihatin mendengarnya. Bagaimana bisa putra-putramu tak punya rasa iba seperti itu? Kalau begitu, kau jangan khawatir. Aku punya rencana agar kau bisa merasa bahagia seperti sebelumnya. Apa yang harus aku lakukan, anak muda? Kakek, ikuti saja rencanaku. Ketika kau kembali, carilah sebuah guci dengan tutupnya. Kemudian, buang air besar dan buang air kecillah di dalam guci tersebut. Setelah itu, tutup guci tersebut dengan dilapisi kain, lalu kubur di dalam tanah. Dan jika salah satu anak atau menantumu datang, katakan pada mereka bahwa kau masih memiliki harta yang sangat berharga yang belum dibagikan kepada mereka. Dan kau akan memberikan itu kepada anak yang berbakti padamu. Juga beritahu hal ini kepada semua orang yang kau temui. Dan tolong, jangan mengemis di jalan dalam beberapa bulan ini. Aku akan menyajikan makanan untukmu. Jadi kau jangan merasa khawatir. Itu ide yang bagus. Dia pun mengikuti saran dari pemuda tersebut. 5 hari kemudian, pesan tersebut sudah tersampaikan kepada keempat anak dan keempat menantunya. Kenapa hari ini istriku sangat rajin? Dia menyiapkan berbagai makanan. Wah. Hei suamiku, jangan sentuh makanannya. Semua makanan ini akan aku hidangkan untuk ayah mertua. Aku dengar dari penduduk desa, ayahmu punya guci besar berisi harta berharga yang ia kubur di tanah. Jadi kita harus membuatnya bahagia. Ide yang bagus kan? Istriku sangat pintar sekali. Kalau begitu, kita harus tiba di sana lebih cepat dari saudara kita yang lain. Jangan biarkan mereka melakukannya duluan.
Karena serakah, mereka berusaha mendapatkan harta untuk diri mereka sendiri. Semua anak menyajikan makanan, kue, buah-buahan segar, dan pakaian setiap hari tanpa melewatkan satu hari pun. Kakek, kau terlihat bahagia sekarang. Bagaimana tidak? Setiap hari, anak dan menantuku selalu menyediakan makanan. Buah-buahan segar selalu mereka siapkan tanpa melewatkan satu hari pun. Ini semua berkat rencanamu. Anakmu hanya peduli dengan harta yang kau punya itu. Oleh karena itu, mereka berusaha membuatmu senang agar mendapatkan harta tersebut. Kakek tua itu pun sembuh dari sakitnya. Kulitnya tampak lebih sehat dan kondisi badannya semakin kuat, dan dia hidup bahagia hingga ajalnya tiba. Setelah kakek tua itu meninggal, anak-anaknya memakamkan dia menurut tradisi mereka. Setelah itu, para menantu berencana untuk membuka guci milik ayahnya untuk membagikan harta di dalamnya. Kakak-kakakku, ayah sudah memutuskan untuk membagi hartanya. Jadi sekarang bagaimana jika kita membuka tutup dari guci itu? Aku paling sering melayani ayah. Jadi aku harus mendapat bagian terbanyak. Hei, meskipun aku tinggal jauh dari ayah, tetapi setiap hari aku mengunjunginya tanpa melewatkan satu hari pun. Jadi aku pun harus mendapat bagian yang sama dengan kalian. Iya, sudah. Berhenti berdebat. Biarkan aku mencari peramal untuk membantu membagi hartanya, sehingga kita mendapat bagian secara adil. Iya, baiklah kalau begitu. Setelah itu, mereka semua pulang. Tetapi sang putra sulung pergi mencari peramal. Hei anak muda, kenapa kau datang ke rumahku? Apa ada yang bisa aku bantu? Benar, aku butuh bantuanmu. Itulah kenapa aku datang ke sini. Baiklah, ada apa? Katakan padaku. Ini semua mengenai ayah saya yang telah meninggal. Dia mempunyai guci besar berisi harta untukku dan ketiga adik laki-lakiku. Aku tidak tahu cara membagi harta itu secara adil, karena semua ingin mendapat bagian yang banyak. Oleh karena itu, aku datang ke sini. Baik, aku akan membantumu. Ini bukanlah hal yang sulit bagiku, jadi jangan khawatir. Peramal menerima permintaan itu, tetapi karena dia mendengar bahwa di dalam guci tersebut ada harta yang banyak, dia pun ingin mendapatkan harta itu dan dia memikirkan sebuah cara. Jika aku berperan sebagai pembagi harta itu, seharusnya aku mendapat bagian yang lebih banyak dari penerima harta. Jadi aku harus memikirkan cara untuk mengelabui 8 orang yang serakah itu untuk mendapatkan bagian yang terbanyak dari harta tersebut. Setelah berpikir, sang peramal bergegas pergi ke rumah pemilik harta. Lalu dia memikirkan cara lagi. Aku akan memakai sorban di kepalaku agar terlihat besar dan membentuk lubang untuk menampung harta itu. Dengan begitu, ketika hartanya terjatuh, aku akan mendapat bagian paling banyak. Sang peramal duduk di tanah sambil menyilangkan kaki, mengedipkan matanya, dan mencoba berkonsentrasi dengan gestur tegak menghadap ke arah timur. Guru, jadi bagaimana kau akan membagi hartanya? Iya guru, lekas bagi hartanya sekarang. Iya, ayo guru. Hei kalian, cepat gali tanahnya dan ambil guci itu. Tapi jangan kalian buka. Pastikan kalian bersabar sampai aku membuka guci itu. Kalian berempat, duduklah di 4 arah secara berdekatan. Aku
Aku akan mengangkat guci tersebut di atas kepala kalian. Setelah itu, aku akan membalikan gucinya dan membuka tutupnya untuk mengeluarkan harta tersebut. Harta yang terjatuh ke arah masing-masing dari kalian, berarti itulah bagian kalian. Harta yang tersisa yang tidak terjatuh ke arah kalian, berarti itu menjadi milikku. Baik, Guru. Guci tersebut pun sudah tersimpan di hadapan mereka. Bukannya mereka adalah anak-anak dari kakek tua yang mengemis makanan saat itu? Apa yang mereka lakukan di sini? Aku mendengar bahwa mereka memanggil peramal untuk membagi harta warisan. Hah? Ayo, Membagi kita lihat warisan? siapa yang dapat Iya, betul. bagian terbanyak. Ayo kita lihat siapa yang mendapat bagian terbanyak. Aku juga Ayo kita penasaran. Baiklah, aku akan mulai membuka tutup guci ini dan mengeluarkan hartanya sekarang. Ayo, cepatlah lakukan dulu. Mereka mematuhi aturannya dan tak berani melanggar. Keempat istri mereka berdiri membawa keranjang untuk membawa harta tersebut. Para penduduk setempat juga ikut melihat pembagian itu. Lihat saja, aku pasti mendapat bagian paling banyak karena ayah sangat sayang pada suamiku. Kau salah. Justru akulah yang akan mendapat bagian paling banyak karena suamikulah yang mengundang peramal ke sini. Aku yakin suamiku akan mendapatkan bagian terbanyak. Bersiaplah, aku akan membuka tutupnya dan mengeluarkannya. 1, 2, 3. Apa? Harta karun macam apa ini? Baunya busuk sekali. Ini bukan harta, ini kotoran. Bau sekali. Aku tidak tahan. Kalau begini aku akan Enak banget baunya. Tubuh mereka penuh dengan kotoran yang sudah sejak lama terkubur. Astaga, Baunya sangat tidak enak. iya, baunya busuk sekali. Aku merasa ingin muntah. Sang peramal mendapat bagian terbanyak dari harta itu. Bau busuk yang menyengat dan kondisi menjijikan yang terlihat oleh penduduk desa membuat dia enggan untuk berdiri karena merasa malu. Menyedihkan sekali Tahan mereka. dengan baunya. Ayo kita pergi dari sini. Penduduk desa pun bergegas untuk pulang. Demi semua arwah, keempat anak laki-laki ini telah berbuat jahat kepada ayahnya, sehingga harta itu berubah menjadi kotoran. Mereka semua jahat. Beraninya mereka berbuat seperti itu kepada ayahnya sendiri, sehingga ayahnya murka kepada mereka. Badanku jadi bau. Aku tidak menginginkan harta itu lagi. Menjijikan sekali. Aku juga tidak sudi. Lebih baik aku membersihkan tubuhku. Peramal dan keempat pemuda itu melompat ke danau dan membersihkan tubuh mereka selama berjam-jam. Setelah itu, mereka pulang ke rumah dengan rasa kecewa karena mereka mendapat penyesalan dan rasa malu sebagai warisan dari ayahnya.